Di sebuah negeri nun jauh di sana, terdapat dua orang kakak beradik yang terkenal karena kesombongannya dan kedengkiannya. Mereka berdua sangat iri pada adiknya si cantik. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali kecantikannya dan kebahagiaannya. Pada hari itu, sebagai kakak beradik, pada umumnya mereka bersiap untuk berangkat ke pertunjukan piano. Mereka bertengkar seperti biasa. Kenapa kau mengambil sisirku lagi? Pertama, ini bukan milikmu. Ini milik si cantik. Dan yang kedua, walaupun kau pakai sisir ini, tidak akan merubah apapun darimu. Akhirnya, sisir itu pun patah dan tak ada lagi yang diributkan. Kedua saudara itu membuat rencana agar si cantik marah. Di sisi lain, penyihir jahat Rosa yang tinggal di kastil yang besar memandang wajah buruk rupanya di cermin dan melemparkan mawar yang layu di tangannya ke tanah. Ini tidak bekerja. Aku akan jadi buruk rupa selamanya. Walaupun penyihir Rosa adalah penyihir yang masih muda, semua orang mengejek wajah buruknya. Ia telah mencoba ribuan mantra dan sihir, tapi tetap saja tak berhasil. Suatu hari ketika ia sedang menumbuk mawar-mawar dari tamannya dan membuat parfum untuk menghilangkan bau busuknya, kucingnya Mirmir tersandung di kakinya dan semangkuk mawar tumbuk itu terjatuh di kepala penyihir. Tak berapa lama kemudian, tai lalat di wajahnya menghilang. Rambutnya yang kusut dan kribo menjadi seperti sutra. Hidungku, rambutku, tanganku. Aku cantik sekarang. Mir, lihat. Aku jadi cantik sekarang. Penyihir Rosa yang menemukan cara untuk menjadi cantik bangun lebih awal setiap pagi. Dan mengucapkan mantra. Sampai sang pangeran datang dan mengambil mawar di tamannya. Ketika Rosa menutupi cerminnya dengan kain, ia mendengar suara. Dua bersaudara Barbara dan Bianca berdesakan masuk pintu kastil. Apa ini kastil penyihir Rosa? Ada orang di sana? Kedua bersaudara yang iri akan kecantikan si cantik sangat ketakutan ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan penyihir di aula kastil. Siapa kalian? Apa yang kau lakukan di sini? Dua bersaudara itu mengeluh pada penyihir tentang kehidupan si cantik yang ia tak dapatkan. Dan mereka ingin mengakhiri kebahagiaannya pada pertunjukan piano hari ini. Terus apa yang kau inginkan dariku? Mantrailah dia. Jadikan dia gemuk seperti balon, sehingga pangeran tidak akan lagi menyukainya. Pangeran tetap akan mencintainya, walaupun dia gemuk. Kalau begitu, kurunglah dia di atas gunung yang tinggi, di dalam 7 gua. Tapi pangeran tetap akan menemukannya juga. Ketika dua bersaudara tak dapat menemukan keputusan bersama dan tetap melanjutkan perdebatan, penyihir Rosa mengucapkan mantra dengan tangannya agar mereka diam. Ia mengambil botol ungu dari rak racun dan menyerahkan ke tangan salah satu kakak beradik itu. Teteskan 3 tetes ramuan ini ke dalam pianonya si cantik. Maka kau akan berterima kasih padaku. Dua bersaudara itu pergi dengan bersemangat. Malam telah datang. Si cantik melihat saudaranya datang juga di pertunjukan piano. Barbara, Bianca, saudariku. Aku merindukan kalian. Bisa jadi kami juga merindukanmu. Mungkin. Kecil sekali istanamu. Kecil? Ini istana yang megah. Dan pianomu juga sangat tua. Sebenarnya bukan tua. Ini antik dan sangat berharga. Ketika si cantik berlalu, Barbara diam-diam mengambil racun dari kantongnya dan menyerahkannya pada Bianca. Dan Bianca meneteskan 3 tetes pada tuts piano si cantik. Si cantik yang tak menyadari itu
datang dan mulai memainkan piano. Asap hitam terlihat di sekelilingnya. Lagu yang ia mainkan tiba-tiba terdengar sangat keras. Si cantik tetap terus memencet tuts piano. Semua orang menatapnya dengan heran. Pangeran Richard mencoba untuk menenangkannya, tetapi gagal. Semua tamu undangan meninggalkan istana dengan rasa heran. Kedua bersaudara itu sangat senang sambil berlalu ke ruangan yang telah disiapkan mereka. Keesokan harinya, si cantik mulai berteriak lagi pada semua orang yang ia temui. Putriku, apa yang terjadi padamu? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa tidak cukup menikahi si buruk rupa? Hah? Pangeran Richard sangat marah dengan ucapan si cantik. Hatinya yang baik dan lembut sebagai sang putri telah sirna menjadi seorang yang kasar dan pemarah. Si cantik memecat tukang masak, tukang kebun, dan seorang pelayan yang tak boleh istirahat setiap hari. Kedua bersaudara itu melihat dengan senang dan menunggu di kamarnya. Di dalam istana pada hari itu, sampai pangeran hendak meninggalkan si cantik. Aku penasaran, apakah istana ini akan jadi milikku selamanya saat pangeran pergi meninggalkannya? Karena aku yang paling tua, istana dan pangeran adalah milikku. Suatu hari, Pangeran Richard memperbaiki tuts piano. Ia melihat ada botol racun yang kosong di bawah piano itu. Oh, tidak. Jangan-jangan botol ini. Pangeran Richard mengambil botol racun itu. Ia menyadari bahwa ini adalah ulah penyihir Rosa. Segera ia mengambil kudanya dan pergi ke kastil si penyihir. Pintu kastil dibuka dengan keras dan Pangeran Richard masuk. Apa yang kau inginkan dari kami penyihir? Kenapa kau mengucapkan mantra pada si cantik? Tapi bukan aku yang melakukannya. Itu ulah saudarinya si cantik. Sang pangeran putus asa menanyakan pada penyihir Rosa bagaimana memulihkannya. Aku akan mematahkan sihir itu hanya jika kau memberikanku sesuatu yang bisa mengembalikan kecantikanku. Pangeran Richard mengambil kalung harapan yang selalu ia bawa, satu-satunya kenangan dari ibunya, dari kantongnya dan menyerahkan pada penyihir Rosa. Ia mengatakan bahwa Rosa dapat meminta apapun yang ia inginkan, tetapi ia harus menunggu saat bulan purnama. 3 hari kemudian, penyihir Rosa mengambil kalung dan meletakkannya pada kotak. Ia melafalkan mantra di depan cermin dan berkata pada pangeran, Kau dapatkan apa yang kau inginkan. Aku telah mematahkan sihir itu. Tapi jika tidak bekerja kalung itu, lihat saja nanti. Pangeran kembali dengan senang ke istananya. Ia mendatangi si cantik dan mengatakan padanya apa yang terjadi satu demi satu. Dan si cantik memanggil semua pegawainya dan meminta maaf pada mereka. Melihat itu, Barbara dan Bianca tak menerima kekalahannya. Oh, tidak! Lalu meninggalkan istana. Penyihir Rosa belum menyadari bahwa kecantikan dan kebaikan bukan datangnya dari penampilan. Jika kita punya hati yang baik, akan terpancar di wajah dan akan selalu terlihat cantik.